warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Usran. I am from the Palawa Islamic Religious Institute Faculty Economic and Islamic Business. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang serikat pekerja. Serikat pekerja terdiri dari dua kata, yaitu serikat dan pekerja. Serikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkumpulan, perhimpunan, dan gabungan. Pekerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan atau yang diperbuat. Dengan demikian, pekerja dapat diartikan sebagai orang yang melakukan suatu kegiatan di mana kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun definisi serikat pekerja yaitu organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, adapun pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Nah, adapun dasar hukum serikat pekerja yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, khusus pasal 28, 28C, dan 28E memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini banyak dipakai sebagai dasar oleh para buruh untuk mendirikan buruh dan pekerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Nah, adapun tipe-tipe serikat pekerja. Yang pertama itu ada craft unions, yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari para pekerja atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama, seperti misal tukang kayu, tukang batu, dan lain sebagainya. Nah, adapun industrial unions, yaitu serikat pekerja yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak memiliki keterampilan maupun yang berketerampilan yang ada dalam perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerja mereka. Nah, yaitu serikat pekerja yang mencakup para pekerja terampil atau tidak terampil dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri manapun. Nah, adapun fungsi serikat pekerja yaitu yang pertama sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian kerja bersama dan penyelesaian hubungan industrial. Selanjutnya ada sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerjasama sesuai tingkatannya bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya ada sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dan juga sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Nah, adapun peran serikat pekerja dalam perbaikan upah. Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja, dikarenakan upah dapat menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atau atas pekerjaannya. Di Indonesia sendiri, pada umumnya sistem pengupahan yang diterapkan berdasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dari para pekerja. Nah, dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. Hal tersebut dapat memicu konflik industrial antara pekerja dan perusahaan. Apabila terjadi suatu kebijakan mengenai upah yang kurang adil, wajar, dan profesional yang kemudian dapat menciptakan terjadinya ketidakseimbangan di lingkungan kerja. Nah, yang pertama itu melindungi dan membela anggota. Yang kedua, mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga ada memperjuangkan upah bagi pekerja oleh serikat buruh. Salah satunya adalah melalui proses penempatan upah minimum, apakah upah yang dibayarkan sudah sesuai. Yang keempat, selain itu, serikat pekerja juga dapat melakukan aksi penolakan terhadap upah minimum yang ditetapkan pemerintah maupun perusahaan yang dianggap masih jauh dari pemenuhan hidup para pekerja atau buruh. Yang kelima, serikat pekerja juga dapat melakukan survei untuk menghitung nilai kebutuhan buruh dan keluarganya atau mengenai konsep komponen kebutuhan hidup layak atau KHL. Hasil survei tersebut digunakan oleh serikat pekerja atau serikat buruh sebagai salah satu pedoman. Nah, adapun hambatan dan tantangan serikat pekerja di Indonesia.
Nah, dalam perjalanan serikat pekerja atau buruh pasti menghadapi banyak permasalahan, hambatan di antaranya muncul dalam internal yaitu masalah solidaritas antara anggota dan solidaritas organisasi. Sedangkan masalah yang timbul dari luar atau eksternal adalah hambatan dari pengusaha dan negara. Solidaritas antara anggota sendiri seringkali hanya sebatas retorika saja. Tidak semua pengurus, apalagi anggota, bersedia menanggung segala risiko, khususnya ketika sedang menghadapi konflik dengan manajemen, sehingga seringkali seorang ketua serikat pekerja atau buruh pada akhirnya harus berjuang sendiri menghadapinya ketika sudah dianggap mengganggu stabilitas di perusahaan atau di tempat kerja. Dan banyak pula pengurus yang akhirnya menyerang dan mundur perlahan dari aktivitas organisasi dengan alasan fokus pada pekerjaan saja. Nah, yang pertama itu ada ILO atau International Labour Organization. ILO atau International Labour Organization adalah organisasi buruh internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang hadir untuk menganalisis isu buruh secara internasional. Indonesia sudah menjadi anggota ILO ini sejak tahun 1950 untuk menjalankan tugas-tugasnya. ILO bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Organisasi Pengusaha Indonesia atau APindo, dan Serikat Pekerja Utama di Indonesia. Selanjutnya ada PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. PPMI atau Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia merupakan serikat pekerja di Indonesia yang memperhatikan syariat Islam. Nah, organisasi ini dibentuk di Cisarua, Bogor pada tanggal 30 Juli tahun 2006. Nah, selanjutnya ada SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. SPSI atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia adalah salah satu serikat pekerja swasta terbesar di Indonesia. Organisasi ini sudah diakui oleh pemerintah sejak Kongres SPSI kedua, yaitu pada tahun 1985. Selanjutnya ada KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia adalah serikat pekerja di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005 melalui penggabungan 18 serikat pekerja. Organisasi ini juga menjadi salah satu serikat pekerja terbesar di Indonesia yang datang dari berbagai sektor industri seperti manufaktur pertambangan, minyak dan gas bumi, tenaga kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada Gasbindo atau Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia. Gasbindo adalah organisasi pekerja atau buruh yang dibentuk di Surakarta pada tahun 1947. Setelah organisasi ini dibentuk, Gasbindo terus melebarkan sayap organisasinya dan berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.